Nanan masuk kamar dagang pada usia 8 tahun. 18 tahun. Sendirian. Mendapatkan kerjasama internasional. Sekarang berusia 20 tahun. Memimpin kamar dagang untuk mendominasi Asia. Presiden, apakah yakin? Mengapa kamu tidak menyerahkan jabatan presiden kepadanya? Nanan memiliki pengejarannya sendiri. Saya tidak ingin terlalu banyak mengganggu pilihannya. Ketua Paman Wang. Aku akan kembali ke ibu kota. Begitu tiba-tiba. Ayah kandungku dulu meninggalkanku di pinggir jalan. Mereka dan orang luar merebut aset yang ditinggalkan ibuku untuk waktu yang lama. Merebut ibuku, aset yang ditinggalkan, begitu lama. Waktunya untuk kembali, mengambil semuanya kembali. Apakah Anda membutuhkan bantuan dari kamar dagang? Gak usah, ikan bau dan udang busuk itu, aku bisa menanganinya sendiri kamu. Tinggal saja di rumah tua dengan tenang dan pensiun. Jangan hentikan aku. Biarkan aku mati saja. Gadis baik, jangan menakuti ayah kamu. Mengapa kamu begitu? Aku menempati posisi kakakku. Begitu lama, sekarang kakak sudah kembali. Apalagi wajah yang harus saya miliki untuk melihatnya. Aku akan mati. Aduh, itu kakakmu. Dia kembali. Kamu juga keluarga kami. Putri kecil yang paling disukai. Yang seharusnya milikmu adalah milikmu. Ini, seluruh keluarga Bai adalah milikmu. Iya, Kak. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapinya orang luar? Kamu adikku. Penarla, bahkan jika gadis itu, bagaimana kalau dia kembali? Keluarga Bai masih milikmu pada akhirnya. Dengarkan ayahmu, jangan bodoh. Tapi, Ups, tenang Kak. Bai Nanan harus berani menggertak Anda. Aku akan menjadi orang pertama yang menelepon kembali untukmu. Ya, masih ada kakak laki-laki yang melindungimu. Jangan takut. Bukankah dia bilang jangan hentikan dia? Kalian masih saja melakukan hal bodoh apalagi? Gunting yang Anda pegang ini terlalu tumpul. Mungkin menyakitkan jika ditusuk. Mengapa tidak menggunakan pisau tajam saya? Pisau kecil ini dijamin agar kamu tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. ternyata kakak benar-benar begitu ya. Memang ingin aku mati. Saya pikir begitu. Dia bersedia melakukannya dengan saya. Jadi saudara perempuan yang baik. Bai Nanan, adikmu ini. Bagaimana dia menyinggungmu? Hari pertama Anda kembali. Anda ingin membunuhnya. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak memiliki wajah dan tetap bertahan hidup. Dan itu salah bagi saya untuk membantunya. Kamu tidak memiliki kualitas, gadis. Mengatakan begitu banyak. Bukankah kamu hanya menantikan adikmu lebih cepat mati agar memberi ruang untukmu? Kalau tidak, Aku memberitahumu, bahkan jika Anda kembali, itu adalah seorang gadis rendahan. Uang keluarga Bai, jangan mau ambil 1 sen pun. Hei, Apakah Anda masih menggunakannya? Jika Anda tidak menggunakannya, saya akan menyimpannya. kamu. Sedikit pun gak kayak seorang gadis. Kamu sama sekali gak punya ya? Kamu tuh, lihat deh. Kamu bikin adikmu ketakutan. Mengapa kamu tidak cepat-cepat menyingkirkannya? Pisau ini. Maaf ya, Kak. Tangan saya sakit setelah mengangkat ini terlalu lama. Anda tidak akan menyalahkan saya jika saya tidak memegangnya dengan kuat, bukan? Bai Nanan, saya melihat Anda melakukannya dengan sengaja. Kamu akan membunuh adikku. Bagaimana bisa? Jika dia ingin mati, dia akan mati jauh. Betapa buruknya mati di depanku. Apa yang kau katakan? Membosankan melihat kalian berakting. Aku akan naik istirahat dulu. Kalian melanjutkan. Kamu. Jangan khawatir, Presiden. Anda benar-benar tidak perlu mengirim seseorang. Kelompok keluarga Bai itu hanyalah beberapa orang bodoh. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kak, kamu di kamar nggak? Aku ada urusan nih, mau cari kamu. Orang bodoh datang. Aku menutup telepon dulu. Kak, aku tahu kamu sekarang kekurangan perhiasan. Tapi bisakah Anda mengembalikan kartu rambut saya? Itu diberikan oleh ayah saya. Keluarkan kartu dan kembalikan. Itu yang ayah berikan padaku. Ternyata, datang ke sini untuk membingkai. Saya harus memaksa Anda sendiri untuk menemukan jepit rambutnya. Masih ada yang berani mengambilnya? Barangmu. Ini benar-benar tidak terlalu buruk. Aku memberitahumu, Bai Nanan, jangan bawa kebiasaanmu di luar rumah yang buruk ke dalam rumahku. Cepat kembalikan kartu rambut. Kalau tidak, aku akan. Kalau tidak, kamu juga buat masalah. Coba bunuh diri dan lihat. Kakak. Selama Anda bersedia mengembalikan jepit rambut yang ayah berikan pada saya, apapun yang Anda minta saya lakukan, apa saja, semuanya tidak masalah. Baguslah. Kemudian, sekarang kamu langsung loncat dari atas.
lompat dari lantai atas. Setelah melompat dan naik lagi, saya akan mengembalikan jepit rambut Anda kepada Anda. Melompat A, bukankah kau bilang, bisakah kamu melakukan apapun? Kakak, aku tahu kamu terbiasa tinggal di pedesaan terpencil. Belum pernah melihat perhiasan yang begitu indah. Tapi, kamu tidak bisa mengambil barang-barangku dan mengancamku. Aku akan mengancammu. Apa yang bisa kamu lakukan? Jelas kau yang mencuri barangku. Kau yang mengambil barangku diam-diam. Bagaimana kau masih punya muka untuk memaksaku? Barang-barangmu. Cari tahu. Saya ortodoks dari keluarga Bai, nona tertua. Aku Ba. Anda adalah wanita tua kentut. Kamu tidak tahu dari luar, tidak tahu dari mana kamu muncul. Kamu cuma orang kampung saja. Pumpkin. Aku melihat. Ini adalah Anda yang ingin sekali menggantung semua merek terkenal di tubuh Anda sendiri. Jadi perilaku Anda justru lebih norak, kan? Apa yang kamu tahu? Itu juga lebih baik daripada orang seperti kamu, yang bahkan tidak mampu membeli apapun. Jauh lebih kuat dari itu. Di mana yang kuat? Bukankah karena kamu tahu kamu tidak berguna? Itu sebabnya Anda menggunakan metode ini untuk membuktikan diri sebagai tuan muda yang konyol? Bainanan, aku memberimu wajah kan? Jelas kau yang bersalah dulu. Kakak hanya mengatakan beberapa kata yang sebenarnya. Mengapa Anda seperti jalang, memukul orang? Ini adalah Vixen. Kalau begitu, aku harus tunjukkan padamu Vixen sejati seperti apa rupanya. Kakak. Apa yang kamu lakukan? Bainanan, turun dari sini. Kamu bajingan. Aku tidak di rumah. Dan kamu melakukan ini pada adikmu. Hei, Aku tidak hanya melakukan ini padanya, akan melakukan ini padamu lagi di masa depan. aku benar-benar bingung. Aku akan membawamu kembali padaku. Ayah, kamu jangan menyalahkan kakak. Kalau tidak, karena saya terburu-buru mencari kartu rambut, saya salah bicara, kakak saya tidak akan bersikap impulsif seperti itu. Jepit rambut yang kuberikan padamu. Mungkin kak, terlalu menyukai jepit rambut itu, makanya dia diam-diam mengambilnya. Hei, aku tidak masuk akal. Anda harus mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya dan memberikannya padanya. Ya, jangan bela perempuan ini. Dia mencuri jepit rambutmu dan juga memukul orang. Dia memang gadis desa yang tidak berpendidikan. Tidak layak untuk syafaatmu untuknya. Saya tidak menyangka. Tangan dan kaki kamu ternyata nggak bersih ya? Kamu punya tampang kayak kakak nggak sih? Kamu masih... Jika tangan dan kaki saya benar-benar najis, semua tentang keluarga Bai sudah lama ada di tanganku. Masih giliran kalian ya? Pamer-pamer kekuatan di sini. Kamu gadis dari pedesaan. Kenapa kamu berpura-pura jadi serigala berekor besar? Cepat kembalikan jepit rambut putri kecilku kepada aku. Gadis kecilmu menangis sepanjang hari. Dan di jepit rambut itu, semuanya penuh dengan ingus dan air mata. Saya merasa mual hanya melihatnya. Jadi, bagaimana mungkin saya mau mengambilnya? Kakak, aku tahu kau tidak menyenangkanku. Tapi jepit rambut itu diberikan oleh ayah saya. Aku mohon, kembalikan padaku. Siapa yang ngasih kamu? Kamu mau cari siapa? Mungkin saja perusahaannya sudah mau bangkrut. Ayah menjual jepit rambutmu untuk uang. Konyol. Tidak peduli seberapa ketat saya tidak bisa menjualnya. Itu barang-barang putri saya sendiri. Lalu, kalau itu putri Anda yang berharga, dia lagi kesulitan. Lalu dia jual jepit rambutnya. Tapi malu buat ngomong sama Anda bakal gimana? Nah, soal Yaya, kalau dia mau jual ya biarin aja. Masa saya mau? Hitung-hitungan sama anak sendiri. Apakah kamu dengar? Ayah sudah tidak mempermasalahkannya. Jadi, jangan biarkan aku di sini menggantikanmu menerima hukuman. Apa yang kamu katakan, Kak? Bagaimana saya bisa menjualnya? Sesuatu yang diberikan ayah saya. Adik perempuan, Anda harus jujur. Saya sudah bicara jujur untukmu. Saya sudah mengungkapkan kebenarannya. Kenapa kamu masih tidak mengakuinya? Apa yang belum saya lakukan? Bagaimana saya bisa mengakuinya? Berhenti berpura-pura. Saya tahu pembeli yang Anda cari. Saya kenal dia. Lagi pula, saya yang memintanya untuk memberi Anda 2 kali lipat. Benarkah itu? Yaya. Ayah aku tidak punya. Juga salah saya. Saya baru-baru ini memberi kamu uang saku. Itu memang agak sedikit. Nanti aku kasih lagi. Transfer 1,5 juta. Ayah, saya benar-benar tidak. Saya tidak menjual jepit rambut yang ayah berikan kepada saya. Kalau ayah tidak percaya, sekarang saya akan cari dan tunjukkan ke ayah. Kau lihat. Bukankah Anda bilang jepit rambut itu ada di saya? Saya hanya ingin menggunakan cara ini dengan kakak saya untuk bisa ngobrol lebih banyak saja. Saya tidak bermaksud membiarkan Anda salah paham dengannya. Ibu. Ya, ini semua salahkan gadis ini. Benar. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Yaya bisa kepikiran pakai cara seperti ini untuk menarik perhatiannya? Jadi dalam hal ini, Bai Qingnya sengaja memfitnah saya. Aku meminta ganti rugi. Apa yang kamu inginkan? Aku mau masuk perusahaan. Dan Baigu setara. Dia tidak bisa. Satu perusahaan tidak bisa memiliki 2 manajer. Ayah, saya menyarankan Anda untuk setuju. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin Bai Qingnya di masa depan kecelakaan apa yang akan terjadi. Anda mengancam saya. Jadi, apa? Bai Nanan, kamu lagi ngapain sih? Main-main begitu? Apakah perusahaan keluarga Bai, gadis liar kasar seperti Anda, bisa masuk jika Anda ingin? Bisa masuk. Idiot tanpa otak seperti Anda. Bisa masuk, bisa masuk. Kenapa aku tidak bisa? Kamu.
saudara, tapi calon presiden perusahaan. Satu proyek dapat membawa 20% keuntungan bagi perusahaan. Kak, kamu harus dengan rendah hati meminta nasihat. Berapa banyak? 20%. Tidak sebanyak yang kamu habiskan dalam sehari. Jangan katakan itu. Itu memalukan. Bye Nanan. Cukup. Apakah kalian masih merasa keluarga Bai belum cukup dikerjai? Membiarkan gadis ini terus bikin masalah. Belum puas juga ya? Jangan ikut campur lagi. Dia selalu seorang gadis liar dari pedesaan. Maafkan dia karena di perusahaan tidak bisa menimbulkan ribut. Biarkan saja dia menabrak dinding. Baik. Saya membiarkan Anda masuk ke perusahaan. Ayah. Aduh, kamu jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Jangan marah, Kakak. Anda adalah manajer umum. Jika Anda ingin membersihkan seseorang yang baru bergabung dengan perusahaan, bukankah itu mudah untuk menangkapnya? Ya, kamu benar. Kelompok Bai adalah milikku. Bai Nanan tidak pernah berpikir untuk merebut. Ya, maksudmu, gadis haram itu memukul di hari pertama pulang, kau dan saudaramu. Kakak mungkin hanya baru pulang dan tidak terlalu akrab dengan kita. Dia juga tidak berniat buruk. Ya, Anda terlalu baik. Makanya bisa diintimidasi oleh si penipu itu. Kamu malah jadi korban dia. Kamulah putri sejati yang sebenarnya. Ya, lihatlah Bai Nanan itu. Dia terlihat seperti gadis desa. Sama sekali tidak dapat dibandingkan denganmu. Ya, memang begitu. Ya, jangan khawatir. Tunggu sebentar. Tunggu gadis haram itu datang ke perusahaan. Kami akan memberinya pelajaran untukmu. Ya, Ini tidak terlalu bagus ya. jam kerja. Dilarang mengobrol. Kembali ke stasiun Anda. Siapa yang Anda miliki untuk memerintahkan kami? Hanya karena aku adalah putri keluarga Bai. Aku satu-satunya putri keluarga Bai. Kelompok Bai, kepala keluarga masa depan. Saya Bah. Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yaya kami. Bahkan satu jari pun Anda tidak sebanding. Anda itu cuma penipu rendahan. Sepertinya Bai Qingnya tidak jarang menyebarkan rumor. Di perusahaan dua orang ini memang benar-benar anjing yang baik yang dibesarkan oleh Bai Qingnya. Kakak kamu bilang, kita berdua. Siapa yang palsu? Tentu saja itu kamu. Kamu itu anak haram. Masih berani datang ke perusahaan. Biarkan putri yang sebenarnya membuktikan dirinya sendiri. Kamu juga layak. Meng, kamu jangan bilang seperti itu. Sebelumnya, kakakku banyak menderita di desa. Katakan saja apa yang dia mau katakan. Aku tidak ingin terlalu peduli dengannya. Hanya minta dia bisa mengenaliku. Saudara perempuan ini saja sudah cukup. Aroma teh yang bagus, teh hijau. Aduh, Yaya, temperamenmu terlalu baik. Wanita ini berani memukulmu. Anda masih berbicara untuknya. Dia memberitahu Anda, saya memukulnya. Bagaimana caranya? Apa yang saya lakukan? Saya tidak berani mengakuinya. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja, fakta bahwa saya memukulmu menjadi kenyataan. Kalau tidak, biarkan ini. Percaya pada kaki anjing Anda. Betapa kecewanya. Kalian berdua dipecat. Kenapa Anda memecat kami? Kalian berdua, bulan lalu terlambat 20 kali, tidak masuk kerja selama 3 hari, dan 5 kali salah mencetak materi rapat. Menyinggung klien 10. Apakah ada yang bisa dikatakan lagi? Itu semua diperbolehkan oleh Yaya. Ya, jika Anda tidak percaya, tanyakan padanya. Terima kasih atas laporan. Saya akan melaporkan perilakunya ke perusahaan. Hei, tidak. Minta mereka keluar. Oke, Manager Bai. Yaya, katakan sesuatu kepada kami. Yaya, tolong kami. Kau manis kecil. Tunggu untukku. Ini adalah proyek luar negeri. Jika Anda melakukannya dengan baik, setidaknya dapat untung lebih dari 1 miliar. Saya baru saja mendapatkan buku perencanaan baru dan langsung terpikir tentang kamu. Tapi jangan bilang kakak tidak jaga kamu ya. Iya, Kak. Kakak sangat baik padamu. Anda tidak boleh menyia-nyiakannya. Itu adalah kebaikannya loh. Musang beri ucapan tahun baru ayam. Tidak memiliki niat baik. Ternyata, proyek yang mengalami kerugian sepanjang tahun dan akan segera dihentikan. Tidak heran Anda memberikannya kepadaku. Gadis liar ini pasti tidak bisa membaca data. Tunggu saja untuk masuk ke dalamnya dengan sia-sia, buang uang. Bye, Nan. Ketika Anda membuat perusahaan kehilangan puluhan juta dalam semalam,
Ketika defisit puluhan juta, saya mau lihat apakah kamu masih punya muka terus kerja di perusahaan ini. Baguslah, saya mengambil proyek ini. Itu bagus. Berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Tanyakan saja. Tidak peduli berapa banyak, kakak akan mendukung Anda sepenuhnya. Sanggup. Sudah tentu. Kata-kata seorang pria sulit dikejar. Baguslah. Kalau begitu, aku ingin 500 juta. Banyak. Berapa banyak? Banyak. Berapa banyak? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda mendukung saya sepenuhnya? Entah berikan saya 500 juta, atau saya tidak akan melakukan proyek ini. Menggunakan jumlah uang yang begitu besar, pasti akan mengkhawatirkan orang tua itu. Jika dia tahu bahwa proyek yang saya tangani selalu merugi sepanjang tahun, aku akan selesai. Kakak, kalian semua, proyek ini saja belum dilihat dengan cermat. Begitu datang, langsung mau investasi. Masukin uang sebanyak ini. Jika Anda kehilangan uang, apa yang harus dilakukan? Itu urusanku sendiri. Anda hanya perlu bertanggung jawab. Tinggal kasih uang saja. Apakah Anda pikir grup Buy sedang bermain rumah-rumahan dengan Anda? Bagaimana mungkin ada orang baru yang baru masuk perusahaan, langsung minta 500 juta? Kalau begitu, lupakan. Proyek yang bagus. Saya akan menyerahkannya kepada Anda. Lakukan sendiri. Hei, jangan khawatir, Kak. Besok, kami akan mengirim uangnya kepadamu. Cingnya. Ya. Mengapa Anda berjanji padanya? Di mana kita bisa mendapatkannya? Beri dia 500 juta. Kakak, bukankah kamu manajer umum? Beri dia uang perusahaan? Bukankah itu bagus? Anda mengatakannya dengan mudah. Ketika ayah bertanya, apa yang harus saya katakan? Dia tahu yang sebenarnya dan akan memukulku sampai mati. Itu. Jangan biarkan ayah tahu. Tidak apa-apa. Memanggil dana perusahaan secara pribadi adalah ilegal. Kakak sudah memperlakukanmu seperti itu. Tidakkah kamu mau melihat dia? Malu banget dia di depan perusahaan, kan? Tapi, Proyek itu bahkan tidak dapat ditangani oleh para ahli yang kami sewa. Kak, dia pasti akan mengacaukan. Saat itu, ayah tidak akan membiarkannya pergi. beres. Lakukan saja seperti yang Anda katakan. Sudah tentu. Kita nggak bisa kasih dia cuma-cuma. Sebanyak itu uangnya. Kita harus membuatnya membayar harga yang sesuai. Kakak, apakah Anda menerima uangnya? Diterima. Ada apa? Tidak ada juga. Itu dari perusahaan, bibi petugas kebersihan, cuti setengah bulan. Sebelum saya menemukan pekerja sementara, bisakah saya meminta bantuan kakak saya untuk membersihkan sebentar? Bukankah kamu suka berkeliling di kantor? Kan kamu suka mondar-mandir di perusahaan ya? Pekerjaan ini sangat cocok untuk Anda kerjakan ya. Ups, aku juga lagi sibuk proyek akhir-akhir ini. Kalau aku benar-benar punya waktu luang, pasti nggak bakal datang. Malah merepotkan kakak. Dengan IQ Anda, proyek apa yang bisa Anda sibukkan? Kak, bagaimana bisa kau mengatakan itu tentangku? Terus terang. Proyek yang bisa diserahkan ke kamu pasti tidak penting. Jangan pura-pura elit bisnis. Ujung-ujungnya sama saja sibuk ke sana-sini. Kak, apa maksudmu? Bagaimana dengan Anda? Tenang saja di sini. Bersihkan saja. Saya akan membantu Anda mengawasi proyek. Apa yang tidak bisa dibersihkan di tempat itu? Ingatlah untuk bertanya pada bibi yang meminta cuti. Bye, Nen. Aku ingin melihatnya. Ketika Anda kehilangan semua 500 juta, ketika semuanya hilang, apakah Anda masih begitu bangga? Di atas adalah semua hasil proyek kami. Terima kasih telah mendengarkan. Semua hasil dari terima kasih sudah mendengarkan. Semua orang. Saat ini, perusahaan kami, semua proyek menguntungkan. Tapi, hanya satu orang saja. Hanya dalam waktu 2 bulan. Kehilangan perusahaan. Dana penuh 500 juta. Siapa? Beraninya kamu menggunakan grup di belakang saya. Dana 500 juta yuan. Itu saudara perempuan saya dari pedesaan, yang baru saja pulang. Huci Nanan. Kau bilang, apa yang sedang terjadi? Katakan bahwa saya merugikan perusahaan. 500 juta. Apakah kamu punya bukti? Bukti. Tepat di USB stick di tanganku.
Saya sudah menyalin itu. Semua data proyek ke USB disk ada di Bainan. Tunggu untuk kehilangan wajah. Manajer Bai adalah seorang jenius. Ya, saya belum pernah melihat proyek yang menguntungkan. Dengan uang sebanyak itu, apa? Bagaimana ini bisa? Awalnya, saya tidak ingin mempublikasikan. Siapa yang tahu? Saudaraku tersayang, mengujiku di depan begitu banyak orang. Sebenarnya di depan. Di depan, begitu banyak orang, ujilah aku. Ini benar-benar membuatku kembali. Saya sangat malu. Bainan, beraninya Anda memasukkan data. Data ini palsu. Apakah data ini benar atau tidak? Anda memeriksa akun perusahaan, Anda akan tahu. Tuan Bai, saya memang sedang mau mencari Anda. Barusan perusahaan kami ternyata menerima pemasukan 2 miliar. Ini adalah manajer baru, Pak Bai. Pembayaran penuh untuk menyelesaikan proyek. Namun, bahkan jika Anda begitu percaya diri dengan proyek ini, Anda tidak bisa menggunakan dana yang begitu besar di belakang saya. Kamu lakukan itu. Di mana saya harus meletakkan wajah ini? Siapa bilang itu aku? Menggunakan dana perusahaan secara pribadi. Jika bukan kamu, siapa lagi yang bisa? Tentu saja aku ini. Tidak ada yang berhasil. Menganggur, kakak. Tentu saja, saya tidak mencapai apa-apa. Menganggur, kakak. Anda membingkai. Anda tidak punya bukti. Bukti. Bukankah kamu sudah membawanya ke sini? Apa yang kamu katakan? Pemantauan di tangga, bukankah rusak? Lupa memberitahumu. Pada saat saya datang ke perusahaan, di hari pertama saya kerja, saya sudah memperbaiki semua CCTV perusahaan yang rusak. Dan juga ditambahkan 20. Bainan. Siapa yang memberimu keberanian? Berani di USB flash drive saya untuk memanipulasi. Bagaimana caranya? Anda hanya bisa berada di belakang. Melakukan trik kecil. Semua orang. Video ini palsu. Ini disintesis oleh AI. Saya belum pernah melakukannya sama sekali. Namun, Bahkan jika saudara memiliki prasangka terhadap sebelumnya, maka kamu tidak bisa menggunakan video palsu dan menyerahkan semua kesalahan padanya. Keduanya memang layak. Keluarga yang saling mencintai memiliki prasangka terhadap Anda. Kalau begitu, kamu tidak bisa menggunakan video palsu, bahkan semua kesalahan padanya. Keduanya seperti yang diharapkan. Keluarga yang saling mencintai. Percaya hanya dalam satu kata. Bainan. Bersyukur aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuanku. Kamu benar-benar menggunakan cara yang tercela seperti itu untuk memfitnah reputasiku. Tidak mengakuinya? Oke, kalau begitu jangan salahkan aku. Aku tidak akan menyelamatkan muka untukmu. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Masuklah. Tuan Bai, mohon, selamatkan saya. Soal penggelapan dana publik. Semuanya Anda yang memaksa saya lakukan. Anda tidak bisa hanya diam saja melihat mereka mengirim saya ke inspektorat, ya? Anda tidak bisa hanya diam saja melihat mereka mengirim saya ke inspektorat. Dari mana datangnya anjing gila menggonggong di sini? Aku tidak mengenalmu sama sekali. Keluar dari sini. seorang kecil, manajer keuangan, berani berbohong dan memfitnah anakku di depan begitu banyak orang. Keluar dari sini. Tuan Bai, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya masih memiliki rekaman hari itu dengan Tuan Muda Bai di sini. Jika Anda tidak percaya, dengarkan. Halo. Menyembunyikannya dari ayahku. Dapatkan aku fee mahal 100 juta. Tapi Tuan Muda, Lakukan seperti yang saya katakan. Mulut apa? Percaya atau tidak, saya akan memecat Anda sekarang. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Muda Bai harus menghabiskan uang, bahkan sampai menggelapkan dana publik. itu benar. Mungkinkah grup Bai kita akan bangkrut? Menurut saya, seharusnya Presiden Bai biasanya memotong uang saku Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai melakukan ini pasti untuk perlawanan. Dasar bodoh. Kenapa kamu merekam? Aku memintanya untuk merekamnya. Apa? Saya sudah lama menebak, Anda akan melakukan ini. Jadi, saya meneleponnya secara khusus. Ketika dia melihatmu, dia akan merekamnya untukmu. Bainan. Kau merencanakan aku. Kamu yang merencanakan saya terlebih dahulu. Aku hanya terpaksa melawan. Kau orang jahat. Cukuplah. Apakah Anda masih berpikir bahwa hari ini Anda tidak terlalu malu? Ayah. Pulang ikut aku. Aku harus memukulmu sampai mati. Pemberontak yang memalukan. Ayah. Ayah, berhenti bertarung. Aku tahu itu salah. Aku tidak akan berani lain kali. Anda masih ingin memiliki waktu berikutnya. Hei. Ayah, saudaraku akan dipukul sampai mati oleh kamu. Aku akan membunuh sampai ini hari ini. Jangan Anda yang menghentikannya. Kakak, cepat, terjebak oleh Anda. Dipukul sampai mati. Aku akan menginginkannya hari ini. Pukul sampai ini sampai mati. Jangan hentikan siapapun. Baiklah.
Kemudian jika bukan karena Xiaogu yang mengambil risiko mengambil 500 juta itu dan memberikannya kepada gadis itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan Anda untuk menghasilkan 2 miliar? Berapa lama waktu yang dibutuhkan Anda untuk menghasilkan 2 miliar? Anda wanita tua. Anda tahu apa sih? Kalau bukan karena Bai Nanan, gadis liar itu masih punya beberapa cara. 500 juta saya sia-sia. Bukankah itu tidak sia-sia? Ini berarti Xiaogu telah mengantisipasi bahwa hasilnya. Bukankah ini ingin memberimu kejutan? Ah, benar. Nanti kakak, itulah yang dikatakan padaku. Anda adalah ayahnya. Bagaimana mungkin dia menyakiti Anda dan perusahaannya sendiri? Hei, Ibu dan Cingnya, kamu benar ayah. Saya selalu ingin mengejutkan Anda secara diam-diam, tapi saya ingin memberikan kejutan untuk Anda. Tapi melihat Anda sangat marah, saya tidak punya kesempatan untuk mengatakannya. Tidak akan terjadi lagi. Sebelum melakukan sesuatu nanti, beri aku laporan dulu. Aku mengerti ayah. Tapi, saya tidak menyangka Bai Nanan, gadis liar ini, cukup berbakat dalam berbisnis. Mungkinkah saya salah melihat? Dia seorang gadis desa dari pedesaan. Apa kemampuan nyata yang bisa Anda miliki? Pasti, membayar seseorang untuk melakukannya. Benar. Apa yang dia habiskan pasti masih uang perusahaan. Anda harus menemukan seseorang dan mengawasinya. Saya akan menemukan seseorang sekarang. Untuk memeriksa aliran dananya. Tidak ada yang membuat orang khawatir. Hehehe. Kakak Anda membuat Anda dipukuli oleh ayah Anda seperti ini. Tetapi dia sendiri berada di perusahaan, riang dan bahagia. Itu juga sangat tidak adil. Itu adalah mengapa dia harus keluar dengan utuh. Aku harus menemukan seseorang. Aku akan benar-benar memberinya pelajaran. Bai Nanan, Anda beruntung kali ini. Kita akan lihat. Kakakku menyuruh kalian datang. Memangnya urusanmu siapa yang menyuruh kami datang? Saudara-saudara, beri aku atau berikan aku. Hati-hati di belakang. Aku pergi, seorang pahlawan di kalangan wanita. Terima kasih. Teriakan Anda barusan itu sangat berguan. Sama-sama. Mengapa mereka menyerangmu? Karena bos mereka dipukuli, jadi mereka ingin aku juga berdarah. Anda memiliki dendam dengan bos mereka. Semacam itu. Kemudian, kalau kamu mau keluar nanti, kamu harus hati-hati ya. Lebih baik membawa beberapa pengawal. Tidak perlu. Hanya tinju dan kaki yang bersulam itu, saya sendiri sudah cukup. Anda ingin menempatkannya di zaman kuno. Itu pasti tingkat jenderal wanita. Aku juga merasa begitu. Hei, di mana tas saya? Tasnya cantik. Kamu juga sangat cantik. Terima kasih. Kemudian kita, tambahkan informasi kontak. Bagus. Senang bertemu denganmu hari ini. Sampai jumpa. Aku juga senang bertemu denganmu. Sampai jumpa dengan takdir. Akan ada takdir untuk bertemu. Keluarga Yu ini adalah... Keluarga Yu berniat menikah dengan keluarga Bai. Ini daftar hadiah pengantin perempuan. Silakan lihat. pernikahan. Ya. Saya mendengar bahwa keluarga Yu, tuan muda satu-satunya, Yu Ziqian. Tapi, dia adalah penyandang cacat yang tubuh bagian bawahnya lumpuh. Kamu tidak boleh setuju. Saya mengerti. Itu, coba lihat. Malam hari seperti ini, masih harus mendapatkan Anda untuk pergi sekali. Itu. Kami tidak akan mengganggu Anda. Silakan istirahat dengan keluarga Anda. Urusan pertunangan yang spesifik, dalam 2 hari ini, akan ada seseorang khusus yang akan menghubungi Anda. Oke. Kalau begitu, berjalan perlahan. Perpisahan. Pai Chengfeng, apa maksudmu? Apakah kamu sebenci itu sama Yaya? Aduh. Menurutmu, saya mau anak kandung saya sendiri menikah sama orang cacat. Tapi, Anda menyinggung keluarga Yu. Bagaimana dengan bisnis kita? Bisnis. Di kepala kamu cuma ada urusan bisnis aja. Sama sekali nggak ada. Kami keluarga kamu loh. Keluarga Yu itu orang paling kaya.
Dan hampir semua bisnis yang menghasilkan uang sudah dimonopoli sama mereka. Bisakah Anda menanggungnya konsekuensi dari menolak menikah? Kalau begitu, aku tidak peduli. Ingin menikah denganmu. Saya tidak mau membiarkan bayi perempuan saya yang hidup di orang itu. Omong kosong apa yang dibesarkan? Anda benar-benar, Anda memiliki lakukan jalan pendek. Anda benar-benar memiliki grup bayi luar Anda ini. Biarkan garis saya yang orang itu. Hidup semua hidup. Omong kosong. Apa yang kau bicarakan? Kamu benar, Anda memiliki panjang untuk lakukan pendek. Kamu ini. Jika Anda benar memiliki lupa, dalam waktu 2 hari akan jadi kuning. Aduh, ibu dan ayah, jangan berdebat. Keluarga kita, bukan. Hanya aku satu-satunya anak perempuan. Bukankah masih ada kakak perempuan? Hei ya. Bagaimanapun, keluarga Yu juga tidak bilang siapa yang akan dinikahi. Jadi kita tinggal menyuruh si bintang sial itu menikah ke sana. Sekali jalan, 2 keuntungan. Bintang sial dipasangkan dengan penyandang cacat, benar-benar pasangan yang cocok. Naik angin, bagaimana menurutmu? Ayah, temperamen kakak seperti itu pasti tidak mudah untuk menikah di masa depan. Anda mengaturnya untuknya. Pernikahan yang begitu baik, dia masih ingin berterima kasih padamu. Baik, perkara ini sudah ditentukan. Hei, Pernikahan saya juga bisa diputuskan oleh Anda. Bai Nanan, kenapa? Kembali utuh. Dia, seorang wanita, bagaimana mungkin bisa lolos dari beberapa pria kuat? Apakah itu kelompok yang tidak dapat diandalkan yang tidak menghalangi orang? Kalian lihat tatapan mataku? Kenapa kalian seperti melihat hantu? Mungkinkah orang-orang itu yang kalian cari? Siapa? Apa? Tidak ada ya. Dia pasti sedang di luar, terkena sesuatu yang membuatnya terpancing. Begitu dia pulang, dia langsung mulai bicara ngawur. Kak, Hei, jangan-jangan. Sentuh aku dan pergi. Kotor. Kakak. Kami baru saja membicarakannya. Bagaimana dengan pernikahanmu? Sayang sekali kamu terlambat pulang. Kalau tidak, saya masih bisa bertemu dengan keluarga Yu, pembantu rumah tangga yang datang untuk mengusulkan pernikahan. Bertemu sebentar. Keluarga Yu. Keluarga Yu terkaya. Yaitu mereka. Perusahaan baru saya baru memulai. Saatnya untuk menggunakan uang. Pernikahan ini datang pada waktu yang tepat. Kakak. Anda tidak akan mengenal seseorang dari keluarga mereka ya? Hala! Dia, seorang gadis desa dari pedesaan. Bagaimana mungkin bisa mengenal seseorang dari keluarga terkaya? Diperkirakan, bahkan biaya internet untuk nonton berita biasa, saya tidak mampu. Kakak, jangan menyebutnya. Jangan bicara tentang peristiwa sedihnya kakak saya. Sebelumnya, dia akan sedih. Benar-benar pasangan. Biasanya suka mengejek orang lain. Saudara dan saudari anjing. Kakak, jangan terlalu memikirkan kata-katanya. Sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Bai. Kamu tidak perlu tinggal di desa lagi. Hidup susah seperti itu, gak perlu kamu alami lagi. Yakin. Ketika anjing berbicara dengan saya secara otomatis memblokir. Kamu marahi siapa? Siapa yang bereaksi besar, saya akan marahi siapa. Bai Nanan. Baiklah, jangan berdebat lagi. Ya kakak, kakak perempuan saya sebentar lagi akan menikah. Jadi kamu jangan berdebat sama dia lagi ya. Naman. Pernikahan ini sudah diputuskan begitu saja. Apakah Anda setuju atau tidak? Resepsi pertunangan dalam beberapa hari akan tetap diadakan seperti yang dijadwalkan. Sangat terburu-buru. Saya melihat bahwa tuan muda dari keluarga Yu, entah bodoh atau jelek. Kalau tidak, hal-hal baik seperti itu bagaimana mungkin giliran saya? Itu keluarga terkaya, Kak. Orang lain sudah berusaha mati-matian, tapi tetap saja mereka belum bisa naik ke atasnya. Jadi karena itu, pernikahan ini sangat bagus. Kalau begitu, aku akan memberikannya padamu. Seniornya kakak lebih tinggi dariku. Hal yang bagus, tentu saja harus diberikan kepada kakak dulu. Saya ini kan adik perempuan, masa saya bisa rebutan sama kakak? Nggak apa-apa kok, aku kasih kamu rebut saja. Bahkan jika kakak saya mengizinkan, saya juga tidak akan melakukannya. Ini aku. Intinya menjadi saudara perempuan. Aku sudah memberimu kesempatan, karena Anda tidak memiliki keyakinan. Kemudian mulai sekarang, Anda harus menjauh dari keluarga Yu. Apakah Anda mendengar itu? Saya mengerti, kakak. Dengarkan apa yang kamu maksud. Anda tampaknya cukup puas dengan pernikahan ini. Tentu saja, orang terkaya. Siapa yang tidak mau menikah? Saya akan menerima ini. Yang lain, Anda membagi. Kecantikan besar. Di dekat sini baru saja dibuka sebuah restoran barat. Besok kita akan mencobanya. Tepat saja, keluar dan tenang. Baiklah. Lokasi restoran kirim ke saya. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Bukankah ini pembantu rumah tangga? Beberapa hari yang lalu, hadiah pengantin yang dikirim ke keluarga Bai. Bagaimana bisa di lehernya? Apakah itu tampan? Apakah itu tampan? Bagus. Siapa yang mengirimkannya? Calon suamiku. Kamu sudah bertunangan. Kebencian. Pria bau mana yang begitu cepat saya belum sempat bermain. Ada apa? Tidak ada. Pesan dulu.
Apa yang kamu makan? Sama denganmu. Pelayan. Dapatkan 2 set steak mewah. Terima kasih. Oke, Nona. Tunggu sebentar. Apa yang salah denganmu? Waktu aku baru datang ke sini, bukankah kamu masih baik-baik saja? Itu, calon suamimu, bagaimana perlakuannya padamu? Apakah setampanku? Aku belum melihatnya, tapi itu harus jelek. Apa? Orang jelek itu, mengapa dia harus? Maaf. Hei, Apa yang kamu bersemangat? aku cuma merasa kamu tidak layak diperlakukan begitu. Kamu sangat cantik. Bagaimana bisa menikah dengan monster jelek? Nilai. Dia adalah satu-satunya anak orang terkaya. Dia benar-benar kaya. Ternyata dia adalah putri dari keluarga Bai yang baru saja dibawa pulang, yang paling tua. Ternyata aku yang bertunangan dengannya. Kenapa kamu tertawa, Yo? Tidak apa-apa. Saya baru saja memikirkan sesuatu yang bahagia. Kenapa orang ini sedih seketika dan bahagia seketika? Bukan otak. Apa yang salah? Ada yang salah dengan kamu. Yaya, orang itu. Sepertinya dia mirip kakak perempuanmu. Baru tunangan, langsung cari cowok ganteng buat pacaran. Bai Nanan, kamu sangat berani. Tidak menyangka. Kakakmu adalah orang yang sangat lincah dan mudah tergoda. Mungkin dia bertunangan dengan orang cacat itu, hanya untuk membesarkan pria tampan ini. Jangan katakan itu. Adikku, bukan seperti itu. Di antara ini, pasti ada kesalahpahaman ya. Yaya, kamu hanya terlalu baik. Makanya, kamu jadi dibully. Sekarang, setelah kesulitan, saya menangkapnya. Tentu saja, saya harus membalas dendam dan kembali. Tapi dia adikku. Dia itu, si kecil yang suka merayu pria. Orang-orang seperti ini, layak jadi adikmu juga. Ran. Yaya, kamu dengarkan aku. Menembak mereka. Biarkan keluarga Yu melihat baik-baik calon menantu mereka. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Baiklah kalau begitu. Saya tidak bisa mengirimkannya ke keluarga Yu. Kalau mereka menyesal menikah, gimana saya pikir? Lelucon Bai Nanan. Apakah kamu sudah mengirimkannya? Kirim saja. Keluarga Yu adalah orang terkaya, dan mereka paling memperhatikan ketenaran. Dia pasti akan membuatmu sebagai kakaknya di ibu kota itu tidak bisa bertahan hidup. Mari kita pergi. Bai Nanan. Kali ini, tapi Anda sendiri yang datang menghampiri. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Bai Nan, sekarang juga. Pulang ke rumah. Saya sudah membayar uangnya. Kamu sendiri di sini. Makan perlahan ya. Apa yang salah dengan kamu? Tidak apa-apa. Hanya kembali saja. Beri beberapa orang yang sakit jiwa untuk menyegarkan membersihkan otak mereka. Yo, ada apa? Keluarga Bai telah meninggal. Perhatikan apa yang kamu katakan. Kamu gadis liar yang tidak tahu malu. Katakan, hari ini makan malam bersamamu. Siapa pria itu? Apa pria liar? Aku sendirian, makan di luar. Juga berbohong. Jika bukan karena adikmu yang melihatnya di restoran barat, aku bahkan tidak tahu kalau kamu di luar dan masih memelihara seorang pria. Apa yang saya katakan? Ternyata kamu, bunga putih kecil yang murni ini yang berulah ya? Maaf kak, aku hanya ingin membujuk ayah. Berjanji, kamu dan pria yang kamu besarkan bersama. Aku juga tidak tahu dia akan marah seperti ini. Adik, hanya begitu saja. Menetapkan tuduhan bahwa saya memelihara seorang pria. Bai Nanan jangan tahu apa yang baik atau buruk adikmu. Berbicara untukmu, mengapa kamu masih memukulmu? Kamu menyalahkannya. Ayah, kamu jangan memarahi kakak. Aduhai, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memotret saudara perempuan dan pria itu dan mengirimkannya padamu. Jika Anda ingin memarahi, marahi saya saja. Sekarang sudah saat seperti ini. Anda masih membelanya. Ini menyangkut reputasi keluarga Bai. Kalau keluarga Yu tahu soal ini, keluarga Bai kita benar-benar habis. Kalau begitu, jangan biarkan keluarga Yu tahu. Anda masih berbicara kembali. Anda membayar saya kembali. Saya harus menghukum sampai mati hari ini. Ini kecil yang tidak tahu malu. Aku memberitahumu. Ayah, jangan impulsif. Kak, beberapa hari lagi, kamu harus menghadiri pesta tunangan loh. Jika keluarga Yu melihat bahwa ada luka di tubuhnya itu tidak baik. Dia memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti ini. Yang merusak reputasi keluarga Bai. Jika saya tidak memukulinya, saya menyesali leluhur saya. Karena Anda berbicara tentang saya, itu akan merusak reputasi keluarga Bai. Baik, kalau kamu bilang begitu, kalau begitu aku tidak keberatan, hancurkan sedikit lagi. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja keluar. Tidur dengan pria liar. Aku harus memukulmu sampai mati hari ini. Imut kecil yang tidak tahu malu, aku.
Kakak, kamu kok bisa-bisanya memukul ayah? Siapa yang nyuruh kalian satu persatu? Kalian nggak ngerti omongan orang ya? Kalau aku nggak turun tangan, gimana kalian bisa kapok? Kamu melawan Tianggangnya. Ini yang seharusnya belajar dari pengalaman itu, kamu. Aku ini orangnya dari kecil sudah terbiasa hidup liar. Apapun yang saya lakukan, saya suka berlawanan dengan orang lain. Semakin kamu tidak membiarkanku mencari pria tampan, maka aku malah cenderung mencari. Kamu tidak tahu malu. Kamu. Benar. Aku orang yang tidak tahu malu. Jadi hari ini, entah aku pergi mencari pria tampan, atau biarkan dia berlutut dan meminta maaf untukku. Kau pilih sendiri. Kamu gila, kamu. Dia adikmu. Dia. Itu karena dia adikku, aku tidak membiarkan orang lain. Nanan. Jangan memaksaku untuk menggunakan hukum keluarga. Menggerakkan hukum keluarga juga harus antre. Bukankah kamu suka melindungiku? Kemudian berlutut. Nanan. Kamu gila. Kamu juga harus punya batas. Kesalahan yang kamu lakukan, mengapa kamu membuat Yaya berlutut? Karena aku tidak tahu malu. Kamu. Ayah, jangan marah. Kak, jangan marah ayah lagi. Aku berlutut. Berlutut saja masih nggak cukup ya? Jangan berlutut padanya. Tapi, ayah, Tapi, apa ya? Tapi, kalau mau berlutut, cepat berlutut. Jangan buang waktuku. kenapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu. Untuk mempertahankan citra diriku. Pengorbanan yang besar ya. Adik perempuan, apa kamu benar-benar mengira saya peduli sama permintaan maafmu? Anda sengaja mempermalukan saya. Iya. Apa itu tidak jelas? Kamu. Jangan marah. Marah. Tidak seperti bunga putih kecil. Nanan, kamu kecil yang lucu. Aku harus membuatmu bodoh di pesta pertunangan. Kalian bilang, Nanan melihat dirinya, calon suami, di kursi roda. Ekspresi seperti apa yang akan kamu tunjukkan saat didorong keluar? Ya pasti. Pasti, itu ekspresi tidak suka. Bahkan sampai bola matamu hampir jatuh ke lantai. Nanan itu ya, awalnya saya kira dia bisa terbang ke cabang dan berubah jadi burung phoenix. Siapa tahu ya, menikah sama ayam kampung. Mungkin ya, nanti pasti bakal nyesel banget. Shh, diam suaramu. Jika didengar oleh orang lain, akan sangat memalukan. Yaya benar. Orang banyak bicara. Harus tahu apa yang harus dikatakan. Dan apa yang tidak boleh dikatakan. Ups, mengerti. Hanya kamu yang banyak urusan. Menurutmu keluarga bayi itu gimana? Mereka lagi mikirin apa ya? Dia benar-benar bersedia menikahkan putrinya dengan seorang cacat. Hanya untuk uang. Saya dengar keluarga Yu, hadiah pengantin yang mereka kirimkan, jika dijumlahkan, nilainya lebih dari puluhan miliar. Banyak sekali. Ini bukan semua tentang uang, bukan? Yang dinikahi keluarga bayi itu adalah gadis liar yang baru saja dibawa pulang dari pedesaan. Diperkirakan, itu adalah monster jelek. Kemudian menurut apa yang Anda katakan, perjamuan pernikahan ini dua protagonis memang sudah ditakdirkan untuk sangat cocok. Hahaha. Tentu saja. Panci apa cocoknya dengan tutup apa? Ini cacat. Seharusnya cocok dengan monster jelek. Hahaha. Ya Tuhan, putri keluarga mana ini? Kenapa sangat cantik? Ibu kota benar-benar memiliki kecantikan yang menakjubkan seperti itu. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kakak, saya pikir kakak ipar saya akan datang bersamamu. Ternyata dia adalah yang kembali dari pedesaan putri sah dari keluarga Bai Nanan. Yaya, bukankah kamu omong kosong? Tuan muda tertua dari keluarga Yu itu adalah orang cacat. Diperkirakan besok, baru saya bisa datang ke sini dengan kursi roda. Mulut ini sangat bagus. Akan lebih baik kalau bisa mengatakan sedikit lagi kata-kata yang bagus. Jangan ada lain kali. Semua orang yang datang ke pesta pertunangan saya hari ini, saya menyambut semua orang. Tapi kalau aku dengar lagi, ada siapa yang ngomongin hal buruk tentang calon suamiku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sama-sama saja. Nona tertua dari keluarga Bai, sangat besar hati. Saya mengaguminya. Ya, aku tidak menyangka dia, malah begitu melindungi suaminya. Hei, orang yang baik seperti itu. Kok murahnya cacat dari keluarga Yu itu? Seseorang yang datang, mengirim tamu. Apa yang kamu mau lakukan? Aku melakukan apa yang aku katakan. Lanjutkan semuanya. Setelah beberapa saat, tunggu sampai tuan muda dari keluarga Yu datang. Pesta pertunangan kami resmi dimulai. Nanan, kau sudah selesai. Lihatlah semuanya.
Bai Nanan di belakang tuan muda keluarga Yu diam-diam bertemu dengan pria lain. Saya melihat kamu ini, seorang wanita yang merebut suami orang, masih bisa pura-pura jadi wanita suci dan bermartabat. Saya tidak mengharapkan ini, Bai Qingya, untuk memfitnah saya. Saya bahkan tidak menginginkan wajah keluarga Bai lagi. Menarik. Bai Nanan ini secara pribadi terlalu terbuka, hampir ditipu olehnya. Ya, di permukaan, Bai Nanan ini terlihat begitu murah hati. Tanpa diduga, diam-diam, dia sudah terhubung dengan pria liar. Yaya, ini video yang kamu masukkan. Ayah, bagaimana saya bisa melakukan hal yang begitu merugikan reputasi keluarga Bai? Ya, Paman Bai. Ya, dia memikirkan keluarga Bai dengan sepenuh hati. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Lalu, mengapa video ini sudut ini dan yang Anda berikan kepada saya hari itu persis sama? Ayah, bagaimana kau bisa begitu salah paham padaku? Hari itu di seberang restoran, banyak orang. Dan bukan hanya saya saja. Mungkin itu dia, Bai Nanan, yang sendiri sudah putus asa, lalu mengirimkan videonya itu. Tujuannya adalah untuk membuat keluarga Yu dan keluarga Bai memutuskan pernikahan mereka. Tidak heran wanita ini hari itu sama sekali tidak bermaksud untuk bertobat. Ternyata dia bersiap untuk mati bersama keluarga Bai. Bai Changfang, Anda memukuli kamu seperti ini di depan umum. Begitu saja memukul kamu. Putri kandungmu yang sebentar lagi akan menikah. Kamu benar-benar tidak takut ditusuk di tulang belakang. Beri wajahmu, Bai Nanan. Kamu berani melakukan tangan pada ayah. Apa yang salah jika kamu terus berbicara omong kosong? Aku bahkan akan memukulmu. Kamu wanita, memelihara wajah putih kecil di luar. Lupakan saja, bahkan di pesta pertunangan ini, menampilkan video selingkuhmu. Kamu ingin tidak tahu malu. Anda menggunakan otak Anda? Pikirkan. Bodoh, video seperti ini hanya ada pada putri berharga Anda. Hanya dia yang punya. Siapa yang mempostingnya? Anda dapat melihat sekilas. Yaya itu adik Anda. Bagaimana dia bisa menyakiti Anda? Anda masih ayah kandungnya. Reputasi keluarga Bai bukan hancur jika Anda mengatakan hancur. Kakak, bukankah aku baru saja memergokimu? Sedang bersama pria liarmu sedang bertemu diam-diam kan? Tapi, bagaimana kau bisa memfitnah aku seperti ini? Mengapa Anda menyebarkan dendam Anda pada Yaya? Kepada Yaya, memberi Yaya uang, dan ingin saya meminta maaf padanya. Saya tidak takut keluar. Kalau sampai disambar petir sampai mati juga nggak apa-apa. Hah, kamu itu orang baik. Berani mengutuk putriku. Kenapa? Jangan mengutukmu. Kamu tidak bahagia. Apa yang kau katakan? Lihat aku hari ini. Kalau tidak pukul kamu sampai mati. Mulut kamu kotor banget, dasar anak perempuan sialan. Lihatlah kamu hari ini, demi pesta pertunangan. Aku akan menyimpan wajah untukmu. Cepat, telepon pria sialan itu. Suruh dia datang ke sini untukku. Maaf, aku tidak bisa menelpon. Kita tidak mampu menyinggung keluarga Yu. Cepat panggil pria liar itu. Panggil dia ke sini. Biar dia sendiri, di depan tuan keluarga Yu, berlutut langsung, dan meminta maaf kepada tuan keluarga Yu. Mungkin dia masih bisa memaafkanmu. Untuk siapa kau ingin aku berlutut? Bukankah itu orang terkaya di ibu kota? Yu Qingchuan yang berjalan di depannya itu adalah Yu Ziqian, satu-satunya putra keluarga Yu. Hei, Tuan Yu. Mengapa dia begitu mirip dengan pria liar di video itu? Mungkinkah Tuan Yu ini adalah pria dalam video yang bertemu secara pribadi dengan Bai Nanan? Bagaimana mungkin? Tuan muda keluarga Yu, jelas seorang cacat dengan tubuh bagian bawah lumpuh. Bagaimana dia bisa tinggi dan tampan? Tidak apa-apa. Tidak terlambat datang. Kamu adalah orang legendaris itu yang bertunangan denganku, tuan muda dari keluarga Yu. Maaf selalu menyembunyikannya padamu. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Kejutan apa? Anda hampir takut. Kamu benar. Aku adalah apa yang kamu katakan, laki-laki liar, anak satu-satunya dari keluarga Yu Ziqian. Kamu adalah orang yang berkencan dengan Nanan. Ya, Bos Bai punya pendapat. Tidak ada pendapat. Tuan muda Yu ini bisa menyukai Nanan. Itu adalah berkah keluarga Bai kita. Bagaimana saya berani memiliki pendapat? Ya, adik perempuan benar-benar berkah. Karena saya bisa menikah sepertimu. Laki-laki yang sangat baik. Tolong, Nona Bai, jaga proporsi. Aku tidak tertarik dengan orang jelek sepertimu. Aku tidak tertarik. Tuan Yu, sebenarnya, yang pertama kali bertunangan denganmu adalah Yaya. Dialah orang baik itu, yang mencuri pernikahan ini. Jangan pandang aku. Kamu bisa menikahi siapa saja yang kamu mau. Saya bukan tipe orang yang seperti itu. Saya nggak akan memisahkan pasangan orang secara sembarangan. Saya akan menikahi siapapun yang saya mau. Ya, siapapun yang saya mau nikahi. Kalau tidak, bagaimana lagi? Hal seperti ini, saya juga nggak bisa memutuskan sendiri. Itu yang kamu katakan. Jangan menyesal. Kamu berbohong. Saya tidak berbohong. Bagaimana saya bisa menikahi istri yang baik seperti Anda? Semua ini seharusnya menjadi milikku. Bai Nanan,
Orang baik ini mengapa? Tuan muda Yu, dia hanyalah seorang imut kecil yang tidak berpendidikan. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Jangan terpengaruh oleh kata-kata manisnya. Seseorang yang datang. Lemparkan wanita gila ini yang menghina nyonya muda keluarga Yu. Di depan umum wanita gila yang menjadi nyonya muda keluarga Yu. Keluar dari ruang perjamuan. Tuan Yu, dia itu benar-benar nggak punya otak. Perempuan tua yang menyebalkan. Anda jangan ambil pusing dengannya ya. Bagaimana cara menanganinya? Anda yang memutuskan. Itu. Aku menginginkanmu. Datanglah dan tampar dia. Hari ini, anggap saja sudah berlalu seperti ini. Kamu imut kecil. Apa yang kamu bicarakan? Aku orang tua. Katakan satu kata lagi. Tambahkan satu tamparan lagi. Sekarang 2 tamparan. Painanan kamu. 3 tamparan. Jika kamu mau menampar, tampar aku. Jangan sentuh ibuku. Aku memang sedang menunggu kata-kata itu dari kamu. Apa maksudmu? Jangan khawatir. Kali ini, itu benar-benar bertarung. Bai Nan. Jangan berlebihan. Kamu tidak memanggilmu kakak sekarang. Ayo, cepat. Kalau kamu tidak bertarung lagi, tidak ada yang ingin pergi hari ini. Apa yang akan kamu lakukan? Maaf, Yaya. Kakek saya masih di rumah sakit. Menunggu saya mengantarkan makanan. Aduh, saya pergi dulu. Kamu berani memukulku ya? Maaf, Yaya. Aku dipaksa. Ups. Tanpa diduga, begitu lembut pada hari biasa, nona kedua keluarga baik. Serangan itu sangat ganas. Ya, sungguh tidak bisa dinilai oleh penampilannya. Hentikan. Aduh. Berhenti memukul. Ups. Haha, aku paling suka adegan anjing gigit anjing kayak gini. Iya, itu sangat menarik. Kamu mengambil keuntungan dariku lagi. Resepsi pertunangan ini kacau. Nanti saya akan buat untuk Anda sesuai dengan preferensi Anda. Saya akan buat yang baru untuk Anda, yang lebih meriah. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah ya. Sebenarnya tidak apa-apa untuk tidak melakukannya kok. Lagian, itu semua cuma formalitas saja. Itu tidak akan bisa. Jadilah istriku, mewah. Tentu saja di seluruh ibu kota, yang paling mewah. Terserah kamu. Lagian juga bukan aku yang keluarin uang. Kau tunggu saja. Saat itu, aku pasti akan memberimu satu di dunia. Resepsi pertunangan paling mewah. Kekanak kanakan. Baiklah, sekarang. Mari kita lakukan bisnis. Apa? Meskipun pesta pertunangan ini kacau setidaknya, saya juga dianggap memiliki status. Tapi, Benar. Mengapa mereka mengatakan bahwa Anda cacat? bisakah kamu menjawab setelah mencium? Tidak bisa. Baiklah. Sebenarnya, saya mengatakannya dengan santai untuk menghindari pernikahan. Mereka semua menganggapnya serius. Menghindari pernikahan, Anda mengatakannya dengan santai. Mereka semua menganggapnya serius. Apalagi, itu juga menjadi berita utama. Jadi, hanya karenamu, kata-kata santai diperlakukan sebagai cacat selama bertahun-tahun. Iya, aku juga tidak menyangka. Maka bukankah engkau mengalami kerugian besar? Saya jelas menghasilkan uang, oke? Setelah itu, tidak ada lagi yang datang ke pintu dan memaksa saya untuk menikah. Dan juga, Dan apa? Tuhan membuatku bertemu denganmu. Ini adalah aku. Hal yang paling beruntung bagiku. Listen. Pertanyaannya sudah selesai, maka kita sudah waktunya untuk melanjutkan. Yang tiba-tiba aku sedikit lelah. Aku pulang istirahat dulu. Hei, kamu. Yu Zechian. Bai Nan, kau tunggu untukku. Aku pasti akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Aku akan bepergian ke provinsi lain untuk urusan bisnis beberapa hari. Apakah Anda ingin bersamaku? Lain kali, saya akan menemani Anda. Perusahaan saya saat ini tidak bisa pergi. Ada proyek penting. Sekarang sudah sampai tahap akhir. Saya tidak ingin pada saat ini membuat kesalahan. Baiklah. Kemudian Anda memperhatikan istirahat Anda. Tutup telepon dulu. Hei, jangan menutup telepon. Apa yang salah? Di sisi Anda, apa yang salah? Baiklah, Anda bisa menutup telepon sekarang. Hei, istri, Hmm, aku mencintaimu. aku juga mencintaimu. Masuk.
Tuan Yu, hotel yang awalnya saya pesan, ada masalah dengan kamar. Sekarang, saya hanya bisa memindahkannya ke tempat sebelah yang kualitasnya agak sedikit kurang. Menurut Anda, tidak apa-apa? Bisa. Baiklah Pak Yu. Dia setuju. Bagus, uangnya sudah dikirim. Mari kita jangan berhubungan lagi. Aku sudah berada di kamar, dan aku sudah menyalakan dupa afrodisiak. Saya bertanya pada resepsionis hotel dan meminta kartu kamar cadangan. Setelah 5 menit, saya membuka pintu dan masuk. Aku tidak percaya kau bisa menahannya. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka akan ada tamu yang berdiri di sudut. Apa kau baik-baik saja? Sungguh nasib buruk. Kalau bukan karena aku, hari ini suasana hatiku sedang bagus. Jika tidak, saya harus membiarkan bos Anda memecat Anda. Pergi dari sini. Tuan Muda Yu. Tuan Yu, jangan khawatir. Apa yang menyedihkan? Ayo, kecantikan. Malam musim semi itu sangat berharga loh. Siapa kamu? Mengapa kamu di ruangan ini? Aku sendirian di ruangan ini sepanjang waktu. Nanti kecil. Tidak mungkin, Tuan Yu. Aku tahu kamu ada di dalam. Biarkan dia melepaskanku. Semua aku sendirian. Kecantikan kecil. Tidak mungkin, Tuan Muda Yu. Aku tahu kau ada di dalam. Biarkan dia melepaskanku. Kamu berpakaian begitu seksi. Bukankah hanya untuk merayuku? Masih juga berpura-pura polos. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apakah saya benar? Tiba-tiba berganti kamar. Ini pasti ada yang membuat masalah. Seperti yang diharapkan istriku. Pertimbangan. Sungguh bijaksana. Baiklah, kamu telpon saja. Aizong, kemana kamu sudah? Kenapa belum sampai? Kalau sebentar, aku tidak akan masuk. Kalau tidak, mereka akan melihatku. Betapa malunya. Tuan Yu, 3 jam yang lalu, kami menerima telepon Anda. Kami segera membeli tiket pesawat dan terbang ke sini. Apa urusan mendesak Anda? Oh, tidak ada yang mendesak. Saya hanya ingin mengundang Mr. Bai untuk menonton pertunjukan yang bagus. Oh. Silakan. Ya. Ayah, Mama, Kakak, aku tidak hidup lagi. Oops. Putriku Sion. Bu, Apa yang terjadi? Ini. Mama. Berani menggeletak saudara perempuan saya. Saya pikir Anda bosan hidup. Saudara, maafkan nyawa saya. Saya di rumah ini, sedang tidur dengan nyenyak. Wanita ini, dia berinisiatif membuka pintu, masuk untuk merayu saya. Kamu berbicara omong kosong. Ini jelas kamar Tuan Muda Yu. Jika Anda menyelinap masuk, lupakan saja. Anda benar-benar memperlakukan saya. Ini kamar Tuan Yu. Kamu menyelinap masuk, lupakan saja. Bahkan memperlakukan saya. Kau sangat terkutuk. Anda berani berbohong, bukan? Aku melihatmu hanya memanfaatkan ketidakhadiran Tuan Muda Yu dan ingin menyelinap masuk dengan rencana jahat. Aku tidak berbohong. Ruangan ini, aku benar-benar membukanya sendiri. Jika Anda tidak percaya, tanyakan kepadanya. Benar. Itu memang kamarnya. Kamarku di sebelah. Kamarku di sebelah. Aku jelas melihatmu masuk ruangan ini. Aku tidak mungkin salah lihat. Saya hanya di sini untuk meminjam korek api saja. Tetapi Anda, Nona Bai, kenapa kamu begitu yakin? Ini kamarku. Ya, katakan yang sebenarnya pada ayah. Hari ini, apakah Anda sengaja datang untuk mencari Tuan Yu? Saya hanya ingin datang ke kamar dan berbicara tentang bisnis dengan Tuan Muda Yu. Siapa yang tahu begitu pintu dibuka. Tuan muda dari keluarga Yu. Apakah begitu mudah untuk bertemu dengannya? Kamu ini anak kecil. Anda adalah seorang anak. Keuntungannya,
Masa ia biarkan orang seperti Bai Nanan mengambil semuanya? Yaya berjuang untuk dirinya sendiri. Apakah itu salah? Bukankah saya juga cemas? Kamu bilang begini, apapun juga nggak dapat, malah jadi kehilangan nama baik sendiri. Siapa nanti yang berani menikahi dia? Kami Yaya, itu putri dari keluarga Bai. Mereka terburu-buru menyanjung. Belum terlambat. Siapa yang berani tidak menikah? Ibu dan orang tua, kalian berhenti berdebat. Itu semua salahku. Aku seharusnya tidak merusak bisnis keluarga Bai. Ups, gadis bayiku Kasihan ibu saya. Xiao Gu, Anda menarik orang-orang jahat ini yang menggertak putri saya keluar. Mencari seseorang untuk mematahkan kakinya. Baik. Aku harus membuatnya. Merasakan hidup yang lebih buruk daripada mati. Aku tidak berani lagi. Mohon, biarkan aku pergi. Pergi. Jika karena insiden ini, kerjasama dengan keluarga Yu terpengaruh, kemudian grup Bai akan mengalami kerugian besar. Tuan Bai yakin, demi kau menyerahkan Nanan padaku dan menikahkan dia denganku. Lupakan saja masalah ini. Di masa depan, keluarga Yu dan keluarga Bai kerja sama terus. Ini benar-benar bagus banget. Terima kasih Tuan Yu atas kebaikan Anda. Itu semua maksud Nanan. Jika Anda ingin berterima kasih, ucapkan terima kasih padanya. Wow, ini benar-benar putri saya yang baik. Saya tahu bahwa saya tidak membesarkanmu dengan sia-sia. Aku akan membiarkanmu dulu, bangga sebentar. Segera grup Bai akan kembali ke tanganku. Mengapa kamu di sini? Dapat kembali ke aku punya di tanganku. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu tidak datang? Bagaimana kamu tahu? Aku bilang aku tidak akan datang. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku tahu. Anda datang ke sini khusus untuk melihat saya jadi bahan lelucon, benar kan? Iya. Bukankah itu bukan begitu? Memang cukup lucu ya? Kau cantik. Berhenti memamerkan kekuatanmu di sini. Kalau saja kamu tidak menduduki tempat itu, Tuan Yu tidak akan melepaskannya. Apakah Yaya akan menggunakan metode ini untuk memperjuangkan kesempatan? Mencoba kerja sama. Menggunakan cara yang tidak senonoh seperti itu. Menjadi orang luar untuk mendapatkan kerja sama. Itu sangat konyol. Kau cantik, katakan lagi. Cutie, kau mengatakannya lagi. Karena Nyonya Lin berbicara dengan kasar, kelompok Bai itu mulai besok menghilang saja di ibu kota. Aduh, kamu nggak bisa beresin urusan. Malah sering bikin masalah. Dasar perempuan tua bodoh. Kamu masih nggak buru-buru kasih minta maaf sama Tuan Yu. Bukan untuk meminta maaf padaku. Ini untuk meminta maaf kepada Nanan. Biar aku minta maaf pada manis ini. Bermimpi. Whoops. Cepat minta maaf. Bai Cheng Feng, kamu berani memukulku? Saya memberitahu kamu, Lin Sancho. Kalau grup Bai sampai hilang, kita semua bakal minum angin barat laut. Cepat minta maaf. Aku tidak minta maaf. Apa itu Bai Nanan? Layak juga aku minta maaf. Tidak, Tuan Yu. Jangan. Dia hanya wanita tua yang bodoh. Jangan berdebat dengannya. Bai Cheng Feng. Diam saja kamu. Hei Nanan. Ayah minta maaf padamu untuknya ya. Kamu biarkan saja Tuan Yu mengampuni keluarga Bai dengan kemurahan hatinya. Aku akan membuatnya meminta maaf. Bukan. Aduh kamu. Mama. Saya memberitahu Anda, hari ini, Anda bisa meminta maaf kepada Bai Nanan. Atau Anda mengemas barang-barang Anda dan keluar dari rumah Bai. Anda sendiri yang pilih. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak memarahimu. Tolong biarkan keluarga Bai pergi. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Apa yang kau katakan? Aku bilang, aku tidak menerima permintaan maafmu. Bukan mengatakan dia meminta maaf padamu. Lalu kau membiarkan Tuan Yu melepaskan keluarga Bai. Kenapa? Kenapa kau masih menyesalinya? Apakah saya mengatakan itu? Kamu mendengar. Tidak ada. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan membiarkan keluarga Bai pergi. Hei Bai Nanan, apa maksudmu? Mulai hari ini. Semua perusahaan di ibu kota akan memutuskan kerjasama dengan keluarga Bai. Ayah, Anda hanya menunggu untuk bangkrut. Pergi. Hei, tidak. Hei, Tuan Yu. Hei, Bai Nanan. Kamu putri yang tidak berbakti. Aku seharusnya mencekikmu dan aku sampai mati. Kita harus melakukannya sebelum pertemuan tender dimulai. Temui Shining Technology, President Group. Hanya dengan cara ini, kita bisa memanfaatkan peluang. Grup Bai kami juga salah satu dari beberapa teratas di ibu kota. Ini adalah perusahaan baru dan pasti akan bersedia bekerja sama dengan kami. Hei, jika bukan karena kakak perempuan, biarkan perusahaan-perusahaan besar itu memutuskan kerjasama dengan kami. Bagaimana kita bisa sampai ke titik mendoktrin orang? Jangan panggil dia adik. Bagaimana dengan kemacetan? Jangan memanggilnya kakak. Anggap saja keluarga Bai. Kita belum pernah membesarkan orang seperti ini, yang makan dari dalam keluar. Ketika kami memenangkan tender, keluarga Bai kami akan menjadi sukses. Saat itu, pasti biarkan imut kecil itu bersujud kepada kami dan meminta maaf. Itu adalah, aku harus membiarkannya merasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Jika seperti yang Anda katakan, keluarga Bai hanya bisa mengandalkan memenangkan tender, baru bisa benar-benar sukses. Maka dalam hidup kalian, tidak akan pernah bisa.
Bainanan, apa maksudmu? Apa maksudnya? Maksudku, grup Bai. Anda tidak akan pernah bisa memenangkan tender. Anda akan selalu diinjak oleh orang lain. Kakak, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Setidaknya Anda dianggap sebagai anggota keluarga Bai. Bai Group memenangkan tender. Itu juga bisa dibilang kehormatan buat kamu. Kehormatan. Pertama, aku bukan keluarga putih. Kedua, kelompok Bai yang awalnya milikku. Sekarang saatnya, kembalikan padaku. Bai Nan Nan. Kamu memiliki nada yang besar. Saya telah berusaha sebaik mungkin untuk membawa grup Bai ke ukuran seperti sekarang ini. Itu bukan urusanmu. Grup Bai didirikan dengan kerja keras ibuku. Apa hubungannya denganmu, cantik kecil yang hanya duduk dan menikmati hasilnya? Ibuku yang bekerja keras. Didirikan Anda hanya akan duduk dan menikmati hasilnya. Cucu kecil, dari apa hubungannya denganmu? Milik ibumu. Itu milikku. Itu milik keluarga Bai. Kamu tahu? Bai Changfeng. Bai Changfeng. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang makan nasi lembut seperti ini dan begitu percaya diri. Apakah saya harus memberi Anda penghargaan? Kamu. Bukankah kamu hanya seseorang yang mengandalkan laki-laki untuk naik ke atas dan imut kecil kan? Apa yang kau bangga? Mengandalkan pria untuk naik ke atas? Bukankah kamu yang imut kecil? Kenapa kamu mengatakan itu tentang ibuku? Karena kamu sama seperti ibumu. Itu semua manis kecil yang merayu suami orang lain. Jangan menyemprotkan orang lain. Saya pikir itu dirimu sendiri yang berperilaku buruk, jadi semua orang terlihat seperti imut kecil. Apakah itu video yang ada di hotel? Memesan aroma cinta? Apakah saya ingin memasukkannya ke layar publik untuk ditunjukkan kepada semua orang? Kamu merekam video. Lebih dari itu, Anda tidak akan berpikir sekarang bahwa Anda salah ingat nomor kamar, bukan? Itu kamu. Kamu sengaja merencanakanku. Baru sekarang bereaksi. Sudah terlambat. Bainanan kamu kecil yang manis. Kembalikan aku tidak bersalah. Jangan main-main di situs rekrutmen. Iya. Ketika kita memenangkan tender, apakah kita masih khawatir tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam padanya? Sebagai Presiden Shining Technology, saya memberitahu Anda dengan jelas bahwa Bai Group tidak akan pernah memenangkan tawaran. President Group Technology Shining. Kamu. Saya melihat kamu sedang melamun. Kamu belum sadar ya? Group Technology. Shining. Keuntungan setiap bulan bisa ratusan miliar. Kamu hanyalah seorang putri yang ditinggalkan yang tidak ada apa-apa tanpa berkat keluarga. Bai, saya tidak ada artinya sama sekali. Berhenti berpura-pura menjadi bos besar di sini. Kamu wanita yang tidak beruntung, jauhi kami. Jangan menghalangi kami. Bicarakan kerjasama dengan Presiden Shining Group. Bicarakan kerjasama. Hasil tender President Group sudah keluar. Apakah Anda ingin mengumumkan sekarang? Anda benar-benar bersinar dari grup. Direktur utama. Bagaimana bisa? Anda, jangan berpikir bahwa hanya dengan menemukan aktor kami bisa mempercayai Anda. Aku tidak peduli jika kamu percaya atau tidak. Seseorang yang datang sebelum hasil tender muncul. Buang semua orang dari keluarga Bai keluar dari saya. Mengapa Anda mengusir kami? Kami adalah tamu di sini untuk menghadiri pesta tender. Dengan presiden kami, kalau melihat kalian tidak enak di mata, cepat pergi, jangan banyak omong kosong. Tunggu. Sekarang saya punya cara untuk membantu kelompok Bai keluar dari kesulitan. Apakah Anda ingin mendengarnya? Kamu. Apa yang kamu punya? Jual Bai Group kepadaku. Sementara saya sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Saya bisa memberi Anda lebih banyak uang. Grup Bai itu hidupku. Anda bahkan tidak memikirkannya. Tidak apa-apa. Kemudian saya bisa menunggu sampai grup Bai benar-benar bangkrut dan kemudian membeli dengan harga murah. Bagaimanapun juga, Anda yang mendesak. Ups. Hidup kita sekarang, kita tidak bisa hidup lebih lama. Kenapa kamu harus tetap bertahan di perusahaan yang sudah rusak itu? Untuk apa? Itu benar ya. Jika dia bersedia membelinya dengan harga tinggi, jual saja kepadanya. Ya sudah 2 bulan belum pakai baju baru lagi. Aku menjual. Bisa, namun harganya akan lebih rendah dari apa yang baru saja saya katakan. Sebesar 30%. Anda terlalu kejam, bukan? Aku sudah sangat baik kepadamu. Jika diganti oleh orang lain, aku mungkin bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk menyesal. Bukan kamu. Kamu padaku. Kamu sama sekali tidak memiliki kasih sayang. Tidak ada. Aku kembali, hanya untuk mendapatkannya kembali. Perusahaan ibuku. Aku tidak punya perasaan untukmu dan keluarga Bai. Bai Zong. Kerjasama yang menyenangkan. Mama.
Aku akhirnya membalas dendammu dengan tanganku sendiri. Anda harus sangat bahagia sekarang. Tolong naik mobil istri. Pengemudi kecil datang. Cukup tepat waktu ya. Anda ingin ganjaran apa? Apa saja juga boleh. Iya, kamu mau apa? Aku bisa memberikan apa saja buat kamu. Tidak, bagaimana bisa seperti kamu? Seperti kamu memelihara, membiayai saya. Tidak mau ah. Kalau begitu aku akan membesarkannya. Pria tampan lainnya akan pergi. Hei Mau. Bagaimana bisa tidak mau? Ada apa marah? Kamu tidak mencintaiku sama sekali. Kamu hanya mencintai uangku. Iya, kau baru tahu. Kamu. Baiklah. Yu Zetian. Aku mencintaimu. Kalimat itu benar.